Shalom warga kerajaan, melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Maka ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Wow. Raja itu mau fellowship dengan kita, saudara ya. Jadi saya juga mengajar tidak selalu classroom ataupun mimbar. Saya sering dengan anak-anak putra-putra rohani saya melalui makan-makan. Saya tiru Tuhan Yesus. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan the promise of the Father, janji Bapa. Telah kamu dengar padaku, Yohanes membaptis dengan air, truly baptized with water, sesungguhnya. Tapi tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Pada saat itu dia berkata, aku jadikan kamu saksi yang berkuasa, ya. Karena soal kerajaan ini bukan soal debat teologi, ya. Kerajaan tidak bisa dibangun dengan debat. Bahkan Rasul Paulus berkata, ya, bahwa segala macam perdebatan sia-sia, saudara, ya. Dan firman Allah menunjukkan bahwa mereka harus diperlengkapi dengan dunamis, dengan kuasa mengadakan mujizat. Saksi itu bukan cerita apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tapi lebih dari itu adalah martus. Martir dalam bahasa Latin artinya saksi mata yang siap mati tentang kebenaran yang mereka alami, ya. Karena itu saudaraku, tanpa dibaptis dalam Roh Kudus, kita tidak bisa jadi perwakilan dari kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Ini bukan stempel, ini bukan yaitu suatu stempel kekristenan, bukan sama sekali. Tetapi ini perlengkapan kerajaan, the kingdom power and the kingdom authority. Sebab kita membangun pemimpin yang punya nilai salt, spiritual, tapi punya authority karena hidup dalam kebenaran. Karena itu dia akan jadi leader, punya leadership, dan akan jadi transformer di dalam masyarakat. Itu yang Tuhan mau kepada kita sebagai murid-muridnya. Dia berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi. Lukas 24 mengatakan, yaitu diberikan jubah ataupun endued with power, dikuasai, bukan lagi punya kuasa tapi dikuasai oleh kuasa itu. Karena itu nanti kita memperingati pencurahan Roh Kudus, tapi tidak usah tunggu tanggal 23 ya, bulan ini nggak usah, saudaraku. Now kita bisa menerima kuasa kerajaan itu. Tapi jangan gagal paham ya, kita tidak mengabarkan agama Kristen. Kita extending the kingdom, start from here. Mulai dari kita, keluarga kita, gereja, masyarakat kita. Dan mereka akan melihat kuasa Tuhan in action. Dalam hidup saya, tanpa power evangelism, tidak ada saudara orang percaya tentang kerajaan Allah. Ya, Yesus berkata pada murid-murid Yohanes Pembaptis yang bimbang, sebab dia ada dalam penjara. Kita ingat, menyatakan kebenaran. Dia memberikan satu nasihat kepada Raja Herodes Agripa waktu itu. Tidak baik yang kau lakukan ini, mengambil yaitu istri daripada saudaramu. Saudara, banyak manusia begitu sombong dan melakukan hal yang begitu bodoh. Akibatnya kepalanya dipotong. Tapi sebelum itu Yesus berkata, katakan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, orang buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, ya. Dan dia ulangi lagi, kepada orang miskin tertindas diberitakan kabar baik. Mari saudara dan saya, kita siap menjadi representative of God's kingdom, of Christ's kingdom di dalam kehidupan kita. Terimalah Roh Kudus. Minta kita dibaptis dengan Roh Kudus. Kita akan dapatkan kingdom power and kingdom authority. Tuhan kiranya memberkati kita, memperlengkapi kita, dan membaptis kita dalam kasih dan kuasa-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, kami datang di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Kami merendahkan diri kami. Kami menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Karena kebaikan-Mu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadir dalam setiap pribadi kami Tuhan. Puaskan setiap kerinduan kami. Dan biarlah kami boleh mendapat kekuatan. Kami mendapat sukacita di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. His
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, indah di hadiratmu. Mari lebih lagi sama-sama katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, ditinggikan, dimuliakan, pergi ke surga. Dia berikan, amin, Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selam. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku, amin, dengan urapanmu. Ku rindu, rindu selalu dekat denganmu, indah di hadiratmu. Mari lebih lagi sama-sama katakan, Yesus, Yesus Tuhan ditinggikan, ditinggikan, amin, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Serukan sama-sama, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Jesus, rindu selalu dekat denganmu, indah di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Jesus, jamah hatiku, amin, dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, indah di hadiratmu. Allah Roh Kudus, ini kerinduan kami bersama umatmu. Jamah kami Tuhan dengan urapanmu, Yesus. Rindu selalu dekat denganmu, indah di hadiratmu.
kasih-Mu yang telah Kau berikan, anugerah-Mu bagi kami. Tinggikan nama-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu. Haleluya, hanya Kau yang layak terima segala pujian sembah, hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Jesus, tinggikan nama-Mu, tinggikan, agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu jemaat-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus, Jesus, haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak terima segala sembah, segala pujian kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau terhebat, ajaib perbuatan-Mu, kasih-Mu curahkan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, pujian hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Katakan urapiku, urapiku, urapiku dengan minyakku. Mari sama-sama katakan, serukan penuhi, penuhiku, penuhiku dengan ini kerinduan kami umat-Mu. Penuhi, urapiku, urapiku dengan minyakku. Dus-Mu penuhi, penuhiku, penuhiku dengan hati.
kami umat-Mu. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Jesus. Urapiku dengan minyak-Ku. Mari jemaat sendiri katakan, penuhiku dengan dengan kerinduan di hadapan Tuhan. Katakan, penuhi kami Jesus, amin. Urapi setiap kami Tuhan. Yang lebih lagi penuhiku Jesus. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Amin, amin. Urapiku dengan minyak-Ku, dengan minyak-Mu, dengan minyak-Ku, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Haleluya. Penuhi kami umat-Mu, penuhi kami Tuhan dengan urapan-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu. Oh Jesus, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ini kerinduan kami umat-Mu Tuhan. Ingin kami lebih lagi dipenuhi dengan kuasa-Mu. Kami ingin lebih lagi Tuhan, kami dipenuhi dengan Roh-Mu. Kami ingin lebih lagi kami diurapi dengan minyak Roh-Mu Tuhan. Ini pribadi kami, ini pribadi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Sama-sama katakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Lebih lagi katakan, satu yang ku rindu bersekutu
Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidup. Urapan-Mu mengubah hidupku, lebih lagi satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami percaya kalau Yesus hadir di tengah-tengah kami, ada banyak perkara, keajaiban-keajaiban, bahkan perkara mustahil akan terjadi. Menit-menit ke depan adalah menit-menit hadirat Allah dinyatakan buat kami. Menit-menit ke depan adalah setiap orang dilawat oleh Roh Kudus. Karena kami percaya ibadah itu mengandung janji bagi setiap umat Tuhan yang sungguh-sungguh mempercayainya. Urapi hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang ada, diurapi secara khusus mendapatkan fresh anointing. Sehingga ibadah ini, program ini adalah program yang diurapi oleh Tuhan. Dan banyak mujizat Allah terjadi seperti orang-orang yang sudah mengalami mujizat sebelumnya. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Shalom sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat istimewa, acara yang satu ini. Haleluya. Setelah minggu lalu kita membahas satu kebenaran yang sangat menarik, yaitu dilatih untuk menang. Train to win. Saya percaya bahwa apapun yang sedang kita jumpai, Allah bekerja dengan sebuah tujuan. Amin, 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 amin. Jadi kita dilatih untuk mengalami kemenangan, terbiasa untuk mengalami kemenangan. Saya ditemani oleh sahabat saya Pendeta Hengkin Dolu dan beberapa rekan yang lain yang hadir. Bahkan saya juga menyapa sahabat-sahabat saya yang di Jakarta yang setia dengarkan program ini, bahkan di kota-kota yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Hari ini kita akan membahas, setelah dilatih untuk menang, kita akan membahas satu kebenaran yang minggu ini menjadi tuntunan buat kita, yaitu dilatih melalui masalah. Tanya sebelah kiri sebelah kanan, kau ada masalah enggak? Dari model wajahmu kau penuh dengan masalah. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, dimanapun saudara berada, di kota-kota, bahkan di ruangan ini, bahkan di Pulau Sumba yang sedang program ini. Saya mau kasih tahu bahwa yang namanya masalah itu tidak pandang bulu. Katakan sama-sama, tidak pandang bulu. Mau orang kaya, orang miskin, orang desa, orang kota, semuanya, anak-anak, orang tua mengalami yang disebut dengan masalah. Tapi saya mau katakan buat saudara, problem is good for us. Rupanya salah satunya yang kita bahas di minggu ini adalah kita dilatih melalui masalah. Train through trouble.
Jadi kalau hari ini sahabat Kristus sedang berjumpa dengan masalah dan saudara berkata, betul Pak Wahyu, Pak Pendeta, saya sedang penuh dengan masalah sampai ke ubun-ubun. Dengar baik, ada good news buat saudara bahwa melalui masalah saudara dan saya dilatih untuk menjadi menang. Melalui masalah kita dilatih untuk menjadi kuat. Melalui masalah kita dilatih untuk melihat mujizat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin, 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 amin. Haleluya. Jadi bersyukurlah, mungkin saudaraku sedang tersenyum mendengar program sambil meneteskan air mata. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, masalahmu membuat engkau mengalami mujizat Tuhan. Masalahmu membuat engkau dekat dengan Tuhan. Masalahmu engkau melihat keajaiban Tuhan. Katakan sama-sama, mujizat masih ada. Minggu lalu saya sampaikan buat saudara bahwa Tuhan memanggil kita menjadi disciple, menjadi murid, menjadi matetes. Amin, Plato. Haleluya. Menjadi murid dan menjadi matetes. Bukan hanya sekedar pengikut atau member salah satu gereja tertentu. Itu good. Tetapi tujuan Tuhan adalah menjadi murid. Di sini ada slide yang sangat bagus. Pengikut vs murid. Saudara di bagian mana? Cek hatimu. Check and recheck. Kalau pengikut mencari kuasa. Tapi kalau murid hidup dalam kuasa. Katakan sama-sama, saya hidup dalam kuasa. Kalau pengikut mencari untung, mencari cuan. Kalau murid mencari kebenaran. Jadi ke gereja, kalau murid beda. Kalau pengikut aku untung enggak ya. Tapi kalau murid dia mencari kebenaran. Apa yang saya dapat hari ini. Keren banget. Kalau pengikut mencari senang. Enak deh kalau kita dengarkan lagu seperti itu. Rasanya ayam gitu saudaraku. Tapi kalau murid mencari pertumbuhan. Kalau pengikut ikut-ikutan. Ngalor ikut ngalor. Dosa ke timur saudara ikut. Tapi kalau murid belajar dan praktik. Pengikut lari dari masalah. Oi, jangan lari dari masalah. Apapun, sebesar apapun. Karena itu pengikut. Tapi kalau murid, dia berkata bertahan terhadap masalah. Karena dia percaya ada mujizat dan kuasa di balik masalah. Amin Pak Kumis. Kalau pengikut pengen diperhatikan, caper, cari perhatian. Tapi kalau pengikut cari perhatian. Tapi kalau murid ingin berkontribusi. Kalau pengikut mencari sensasi, tapi kalau murid mencari perkenanan Tuhan. Ada orang saudaraku di ibadah nyembahnya terlalu over supaya dilihat orang lain. No. Saya tidak menghakimi seseorang. Tapi yang tahu hati kita. Mencari perkenanan. Kalau pengikut khawatir terus. Coba cek and recheck hatimu. Engkau khawatir terus enggak? Kalau engkau khawatir terus, posisimu sebagai pengikut. Tapi kalau murid memiliki kepastian. Kalau murid memiliki kepastian. Kau yang berjanji dan kau yang menepati. Itu murid saudara. Mudi. Kalau pengikut mudi. Tetapi mut-mutan gitu saudaraku. Kalau murid disiplin. Kalau pengikut sifatnya sementara. Tapi kalau murid itu kekal. Amin. Sahabat Kristus warga kerajaan Allah. Jadi masalah apapun yang sedang kita jumpai. Baik itu COVID, saya percaya sekalipun terkena COVID. Tidak sampai jatuh, sampai tergeletak. Yang pertama, tapi yang kedua. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Yang setuju katakan amin. Yang amin masuk surga. Sahabat Kristus warga kerajaan Allah. Jadi kalaupun apapun yang kita jumpai, Anda sedang dilatih. Melalui persoalan, mulai masalah, saudara sadar ada guru, ada master, ada Tuhan yang sedang melihat saudara dilatih. Amin. Katakan sama-sama, saya sedang dilatih. Jangan mundur. Karena murid tidak pernah mundur. Makanya perlu nyanyi, Christ is enough for me. Amin. Coba lagi. Christ is enough
enough for me. Everything is in you. Amen. Everything I decided, I am decided to follow Jesus. Ini kata-kata menarik. No turning back, no turning back. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu komitmen murid. Jangan melayani ada masalah, kekurangan sedikit, saya berhenti melayani, Pak. Jangan ada masalah sedikit, saya enggak gereja-gerejaan. Ingat, yang jomblo-jomblo, cari pasangan yang seiman. Jangan gara-gara kumis tipis, hidung mancung. Siapa yang punya? Saudara mundur dari Tuhan Yesus Kristus. Pak, kita kan juga penginjilan, nenek moyang penginjilan. Kalau saudara punya kekasih di luar daripada Kristus, seperti saudara di atas mimbar dan yang kekasih saudara ada di bawah, sedang tarian lebih kuat mana? Lebih kuat yang di bawah. Makanya jangan karena gincu, maka saudaraku meninggalkan Yesus. Gara-gara kumis tipis, hidung mancung seperti Plato, rambut keriting. Meninggalkan Yesus. Saya enggak. Saya meninggalkan Yesus yang penting dapat Plato. Saudaraku, Allah melatih kita menjadi disciple lewat persoalan-persoalan yang ada. Dalam Keluaran 3:14, saya bacakan buat saudara. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firman-Nya. Beginilah aku katakan kepadanya orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. I'm that I am. Eheye, aser, eheye. Haleluya. Saudaraku, ketika Musa ditanya, siapakah engkau? Jawab aja, aku adalah aku. Artinya apa? Artinya Tuhan sedang menjelaskan kepada saudara dan saya, umat percaya dimanapun saudara berada, ketika Tuhan berkata, I'm that I am. Aku adalah aku, eheye, aser, eheye. Dia sedang menunjukkan bahwa dia Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan juga Allah setiap orang-orang percaya yang sedang mendengarkan program ini. Yang setuju katakan amin. Dia yang mengenapi janji, dia yang berjanji, yang melindungi dan mengenapi semua janji Tuhan. Di satu jemaat kami, salah satu pelayan Tuhan di sini, diaken saudaraku. Istrinya orang Madura, Chinese Madura, dan suaminya Chinese Sumba. Mamanya di Madura sedang sakit kanker stadium akut. Seluruh keluarga sudah menyerah. Dan mereka minta dukungan doa. Tolong Pak Wahyu tolong dukung doa. Tapi kami keluarga menyerah. Mereka sudah menyerah. Tapi Tuhan yang bertindak. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan yang turun tangan, yang setuju katakan amin. Dan one day, satu saat mereka dengar kabar, dapat cerita, Pak, Papa, Mama saya bisa makan. Dan sampai hari ini mengalami mujizat Tuhan. I'm that I am. Mungkin saudara sedang mengalami pintu-pintu yang tertutup. Tuhan sedang berkata, aku adalah aku, I am that I am. Mungkin saudara sedang mengalami sakit apapun hari ini. Malaria, gagal ginjal, jantung, COVID. Saya mau katakan buat saudara, Allah berbicara buatmu berkata, I'm that I am. Aku adalah aku yang menepati janjinya. Ketika saudara mendengarkan di ruang isolasi program ini, kiranya saudara dijamah oleh Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayub berkata dalam pasal 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan apa? Segala sesuatu. Termasuk yang saudara sedang hadapi hari-hari ini. Saudara sedang mengalami pergumulan apapun juga. Masalah, problem. Saudaraku, makanya Tuhan berkata, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Karena menghasilkan murid yang luar biasa. Melatih saudara dilewat mulai persoalan yang ada. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan apa?
segala sesuatu. Artinya apa? Semuanya yang sedang kau alami. Katakan sebelah kiri sebelah kanan. Semua yang kau alami, Allah sanggup melakukan dengan kuasanya. Amin, 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 amin. Katakan pada diri sendiri, apapun yang sedang aku alami, Allah sanggup. Dia sanggup. Na 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 na. Katakan sama-sama, apapun keadaanku, Allah sanggup. Katakan sama mertuamu, mama, Allah sanggup. Katakan kepada saudara-saudaramu yang sakit, katakan papa, mama, tante, opa, oma, Allahmu sanggup. Selama Allah sanggup, artinya Tuhan akan melakukan dengan segala sesuatu dengan beres. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. The secret of problem, rahasia daripada sebuah persoalan. Persoalan adalah problems will make us stronger. Problem persoalan membuat kita kuat. Makanya tema hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Tema hari ini dilatih melalui masalah. Rupanya rahasia, katakan sama-sama rahasia. Kenapa rahasia? Tidak banyak orang yang tahu bahwa di balik dari semua masalah yang kita jumpai membuat kita kuat. Mungkin berkata, tapi pendeta saya rasanya berat. Saya pengen meninggalkan Yesus. Saya pengen berhenti jadi orang Kristen. Saya dan sebagainya. No. Stop. Tetap bersabar karena Allah sedang melatih. Apakah ada jalan lain pendeta? Satu-satunya untuk membuat saudara dilatih adalah lewat problem, lewat persoalan. Makanya di bagian yang pertama, the secret of problem, rahasia daripada sebuah persoalan yang kamu hadapi adalah problem will make us stronger, menjadi kuat. Tapi saya sudah tidak kuat. Saya tidak tahan hadapi suami saya pendeta. Sedikit-sedikit dia pukul. Jangan dibalas saudaraku dengan pukulan. Kasih pipi kiri, pipi kanan, kemudian cium jidat suamimu. Dik, gitu, kayak India. Yang kedua, problem will build our character. Problem itu melahirkan satu karakter yang seperti Yesus. Dalam terjemahan asli yang dikatakan adalah engrave. Sesuatu yang dibahat, diukir, dibentuk, memang sakit. Tetapi melahirkan karakter. Di sesi yang lalu saya berbicara nama baik. Karakter lebih baik daripada kekayaan. Tapi yang ketiga, problem makes us wiser. Persoalan itu membuat kita semakin bijaksana, men. Ini katakan sama-sama rahasia. Kalau engkau sedang menghadapi masalah hari ini, yang sedang dengarkan program ini, dengar, saudaraku sahabat Kristus di mana saudara akan menjadi kuat, bukan menjadi lemah. Engkau tambah hari tambah kuat seperti saudara berjalan menuju Allah ke Sion. Tambah kuat, bukan tambah loyo. Kalau engkau mengandalkan Tuhan. Makanya masalah bukan menghancurkan kita. Problem bukan mengalahkan kita, tetapi yang pertama rahasianya membuat kita kuat. Yang kedua membuat karakter kita menjadi sama seperti Kristus. Yang ketiga menjadi bijaksana. Amin. Ada sebuah survei. Semua yang kita hadapi, kemenangannya adalah survei kemenangan ditentukan oleh reaksi kita. Semua fakta yang kita jumpai, semua masalah yang saudara jumpai, tolong tampilkan itu surveinya. Semua kesulitan yang kita jumpai, apapun, entah keluarga, entah keuangan, entah tetangga, entah sakit penyakit saudaraku. Penentunya adalah reaksi kita. Yang membuat kekalahan, fakta itu hanya 10%. Apapun, seberat apapun, 90% ditentukan oleh reaksi kita. Ku bersyukur Tuhan, amin. Ku bersyukur, terima
kasih Tuhan. Sambil neteskan air mata. Bersyukur enggak apa-apa saudaraku. Karena rupanya reaksimu yang menentukan kemenangan. Lihat Yosua dan Kaleb. Yang lain 10 pengkhianat lewat. Tapi Yosua dan Kaleb dia berkata, mereka akan kita ganyang. Gaspol. Dan akhirnya kemenangan terjadi. Jadi respon yang benar. Jangan terlalu Pak Eli. Nah pertanyaannya buat kita. Kalau kita sedang dilatih pendeta. Kalau kita sedang dilatih lewat persoalan kita. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa Allah? Pertanyaannya di situ. Bagaimana saya dan saudara bisa mengalami kuasa Allah di balik daripada persoalan. Bukan kita komplain, kenapa jadi orang Kristen ada masalah, kenapa sudah mengembalikan perpuluhan ada masalah, kenapa melayani ada masalah, kenapa sudah menabur ada masalah. Saudaraku, pertanyaannya yang penting dia bagaimana kita mengalami Allah, kuasa Allah di balik persoalan. Yang pertama, kalau pengen mengalami, saya katakan sama-sama, saya pengen mengalami kuasa Allah. Yang pertama adalah jangan kehilangan sukacita. Ciri orang Kristen adalah selalu bersukacita. Do not lose joy. Jangan kehilangan sukacita. Makanya Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya ayat ini sangat bagus. Bersukacitalah senantiasa. Artinya every day, every time, every morning, every moment. Bersukacita bukan karena faktor ekstern. Tapi bersukacita di dalam Tuhan. Kalau engkau bangga punya suami yang ganteng seperti saya. Atau Pak Hengki atau Plato atau Philip. Sukacitamu hanya berhenti kalau sudah mulai berubah wajahnya. Kumisnya tinggal kayak kumis kucing gitu, serundeng dicakari pitik. Kalau masih muda kayak Plato bagus, tersusun rapi. Tapi kalau sudah umur mulai tambah 60-70 gitu. Tumbuh yang putih, kuning, kelabu, pelangi-pelangi, alangkah indahnya. Bersukacita dalam Tuhan. Kalau engkau bersukacita karena mobilmu yang baru, rumahmu yang baru, pacarmu yang baru, dan semua yang baru. Itu sukacita yang terbatas. Tapi dikatakan bersukacita dalam Tuhan. Kenapa kita harus bersukacita? Next. Karena sukacita itu memberikan kekuatan, memberi kekuatan dalam kesulitan. Mazmur 30 ayat 6. Jadi rupanya kalau kita bersukacita, makanya kalau guru-guru ngajar, anak-anak kerjakan yang gampang-gampang dulu. Jangan yang susah dulu, stres dulu. Kemudian sukacita adalah memberikan kesehatan. Amsal 17:22. Kalau yang sedang kena COVID, saya diajari sama Ibu Arifin, ibu gembala kita. Pokoknya sukacita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya usulkan yang sedang berbaring di rumah sakit, yang sedang karantina mandiri, yang sedang alami sakit apapun, mungkin stroke dan sebagainya. Coba resepnya Tuhan. Bersukacita apapun yang terjadi. Senang saudara, bahagia terus saudaraku. Saya bersyukur dilihat orang bukan karena munafik, karena ada yang sebut kayak juga Mr. Joy. Sukacita terus, tidak pernah susah. Padahal kalau dipikirkan banyak perkara gitu. Sukacita itu memberikan kesehatan. Karena kalau kita saudara sukacita, antibodi kita bergerak dalam tubuh kita. Tapi yang ketiga, sukacita itu mendatangkan berkat. Amin. Tapi yang keempat, sukacita mendatangkan mujizat. Paulus dan Silas ketika dia berpenjara. Saya yakin ketika Paulus dan Silas di penjara, dia tidak nyanyi ya nasib, lagunya Pendeta Adi. Ketika Paulus di penjara bukan nyanyi lagu, tutupan botolmu. Atau nyanyi apa? Ayu Ting-Ting alamat palsu itu apa? Kemana. Atau mungkin dia nyanyi pulangkan saja aku pada embokku. Padahal sudah tidak ada bapak emboknya saudara.
Sukacita mendatangkan mujizat. Saya yakin kalau ada lagunya Pak Roni Daud Simeon, Sungai Sukacita dinyanyikan oleh Paulus dan Silas. Dan sementara dinyanyikan, rantai yang mengikat itu terlepas, ada gempa bumi dan terjadi mujizat. Oleh karena itu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami kuasa Allah di tengah-tengahnya persoalan. Di tengah-tengah dilatih oleh Tuhan lewat persoalan kita. Yaitu jangan kehilangan sukacita. Mari senyum sama-sama. Yang semua di ruangan ini. 1, 2, 3 senyum. Ya. Yang suka ngikuti program ini senyum sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Kalau kita bersukacita kita juga awet muda saudaraku. Panjang umur. Amin. Tapi yang kedua. Bagaimana kita tetap kuat menghadapi persoalan. Bagaimana mengalami kuasa Allah di balik persoalan. Jangan kehilangan identitas. Anak raja sekalipun masuk pasar baru, pasar lama, dia tetap anak raja. Identitas kita ya apa di dalam Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tetap tampilkan. Yang pertama adalah the man of covenant. Kita ini umat perjanjian Tuhan. Identitas kita jelas, man. Umat perjanjian Tuhan. Artinya apa? Semua yang dijanjikan Allah digenapi atas hidup kita. Hidup karena janji. Yang setuju katakan amin. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Apapun keadaanmu, apapun situasimu, the man of covenant. Saudara dan saya adalah umat perjanjian Allah, bahkan disertai dengan sumpah kata firman Tuhan dan darah Yesus menjadi garantinya. Sehingga janji tidak akan meleset. Yang kedua, the man loved by God. Orang yang dikasihi Tuhan. Roma 8:31-35. Jadi apa yang kau katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapa menjadi lawan kita? Siapa yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus? Terus, the man of love by God. Umat yang dikasih Allah. Ini enggak. Dikasih Pak RT aja senang saudaraku. Apalagi dikasih Allah. Tapi yang ketiga, the man is more a winner. Kita adalah identitas kita yang pertama adalah umat perjanjian. Yang kedua orang yang dikasih Allah. Tapi yang ketiga adalah umat pemenang. Artinya apa? Apapun kondisi saya dan saudara. Kita apapun persoalan yang Allah pakai untuk melatih kita. Endingnya adalah menang. Amin, amin, amin. Katakan sama-sama. Pada akhirnya saya akan menang. Lakon menang keri. Katakan dalam bahasa Ibrani. Lakon menang keri. Pak Enggi coba. Lakon menang keri. Jadi bukan menang kiri, menang keri. Orang rote sulit ngomong keri. Bukan kiri, keri. Once again carry. Carry itu belakangan. Jadi sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Jika engkau dilatih oleh Tuhan lewat masalah, persoalan, sakit, penyakit, kesulitan. Don't worry, be happy. Karena kita bisa tanya masalah apa yang kita bisa ngalami kuasa Allah di balik persoalan. Yang pertama, jangan kehilangan sukacita. Yang kedua, jangan kehilangan identitas. Saudara, umat perjanjian, katakan sama-sama, saya umat perjanjian. Katakan sama-sama, saya umat perjanjian. Artinya apa saudaraku? Semua janji Allah tergenapi, sekalipun itu impossible. Yang kedua, saya umat yang dikasih oleh Allah, bukan anak yatim piatu. Tetapi yang ketiga, saya lebih daripada pemenang. The man is more than a winner. Yang paling terakhir, dan kita berdoa. Bagaimana mengalami kuasa Allah di balik persoalan yang sedang izinkan untuk kita mengalami, untuk dilatih oleh Tuhan. Yang ketiga adalah jangan kehilangan harapan. Do not lose hope. Sebab, kata Abraham kalau tidak salah, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Bedanya Abraham dengan kita apa saudaraku?
Bedanya Abraham dengan kita tidak ada harapan kita mundur. Kita tidak ada harapan kita menyerah. Kita tidak ada harapan kita putus asa. Apakah Abraham bisa putus asa? Yes, bisa. Tetapi Alkitab mencatat sekalipun tidak ada dasar berharap, namun Abraham juga berharap dan percaya. Hari ini sahabat Kristus, jika engkau sedang mengalami apapun juga dilatih, mengalami pressure, mengalami tekanan, mengalami masalah, engkau sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup ini. Jangan khawatir, Allah sedang melatih saudara untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Rahasianya adalah, saya katakan tadi, saya simpulkan. Yang pertama, jangan kehilangan sukacita. Amin. Tapi yang kedua, jangan kehilangan identitas kita. Lebih daripada umat perjanjian dan semuanya. Tapi yang ketiga, sekalipun tidak ada dasar berharap, jangan kehilangan harapan. Saya sering katakan, selama masih ada harapan, masih ada mujizat Tuhan yang terjadi. Ayat yang terakhir, Roma 4:20, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia memperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Sahabat Kristus, warga kerajaan sempurna firman Tuhan. Sekalipun kita tidak ada harapan, seperti mungkin umat Tuhan yang sedang mengikuti program ini, engkau merasa tidak ada harapan. Mungkin saudara, Pak Wahyu, saya tidak ada harapan. Pak Wahyu soe sudah, Pak Wahyu sial, Pak Wahyu bangkrut saya ini, Pak Wahyu sudah stop hidup saya. No, selama masih ada harapan, selama saudara berharap, masih ada mujizat Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ku yakin kau hadir di sini. Jesus. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di. Yang pertama katakan kemenangan. Nangan terjadi di. Ku yakin, katakan. Ku yakin kau. Semuanya nyanyi sama-sama. Baik yang ada di rumah, yang ada di apartemen, yang ada di Pulau Sumba, yang ada di ruangan ini, yang ada di kota-kota lain yang sedang program ini. Kau katakan sama-sama, yang sakit kesembuhan buat terjadi di. Mari pejamkan mata saudara-saudaraku. Setiap sahabat Kristus dimanapun saudara berada, pejamkan matamu jika engkau sedang dilatih oleh Tuhan. Jika engkau sedang mengalami persoalan, dengar, Allah tidak membiarkan saudara. Ada tujuan ilahi, yaitu saudara dilatih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang hebat, pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan menggaranti buat saudara, I am that I am. Aku adalah aku, saudaraku. Artinya apa? Dia Allah Abraham, Ishak dan Yakub, juga Allah setiap saudara. Respon saudara menentukan mujizat. Apapun yang kau jumpai, sekali lagi, respon saudara 90%. Sekalipun faktanya hancur-hancuran, ketika kau berespon benar, mujizat dan kuasa akan terjadi. Oleh karena itu, jangan pernah kehilangan sukacitamu karena persoalan dengan masalah sakit penyakit. Karena saudaraku tidak akan mengganggu saudara, tidak akan merubah tujuan Allah. Tetapi yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kehilangan identitas. Saya ingatkan di dalam hadirat Tuhan, saudara adalah umat perjanjian, the man of covenant. Saudara adalah the man loved by God, orang yang sangat dicintai Tuhan. Dan saudara dikatakan the man of the more a winner. Saudara adalah orang yang lebih daripada pemenang. Sekalipun tidak ada dasar berharap, engkau sedang mungkin lesu menghadapi kehidupan ini. Engkau sedang lesu ekonomimu, engkau sedang lesu keharmonisanmu, engkau sedang lesu kebahagiaanmu, engkau sedang sakit apapun. Mari kita berdoa bahwa Tuhan berkata, I am that I am. Angkat
tangan saudara. Aku berdoa sebagai hamba Allah. In the name of Jesus. Untuk tangan-tangan yang diangkat. Yang mereka sedang menantikan mujizat dan pertolongan Tuhan. Tuhan bersuara. Tuhan berkata, aku adalah aku. I am that I am. Eheye, Aser, Eheye. Allah Abraham, Isa dan Yakub akan menggenapi semua janjinya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya janji Tuhan tergenapi. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Tuhan sudah memberkati saudara sampai keturunan dan ke-7, 8, 9 sampai seterusnya. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini kami ada lagi di hadirat-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Layakkan kami, sucikan kami ya Allah. Piranti yang kami gunakan, roti dan anggur yang ada ini, dikuduskan oleh kuasa darah-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara, persiapkan roti di tangan kanan saudara, sambil kita mengangkatnya melebihi kepala kita. Namun sebelumnya mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan cawan di tangan kanan saudara dan dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Darah berbicara tentang pengampunan, berbicara tentang nyawa. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih. Ketika kita menyadari, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, Dia akan mengampuni dan menyucikan kita. Percayakah saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau sudah boleh memberi, bahkan melakukan yang terbaik bagi kami. Pengorbananmu sungguh sempurna. Itulah sebabnya kami bangga punya Allah seperti Engkau, Bapa yang tidak pernah memperhitungkan segala dosa dan pelanggaran kami, tetapi Engkau mengasihi dan mengampuni kami. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami telah menyatu, kami percaya ini adalah suatu kekuatan yang baru untuk kami menjalani hari-hari hidup kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
kami percaya bahwa ketika Yabes berdoa, Engkau menjawab doanya. Kami tahu bahwa minggu ini adalah minggu keberkatan bagi kami, minggu perlindungan bagi kami, minggu di mana kami melihat kemurahan bahkan mujizat Allah menyertai mengikuti langkah kehidupan kami, keluarga, rumah tangga, usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, kami melangkah maju bersama dengan Tuhan di minggu bekerja yang baru ini, dan kami percaya berkat kemurahan daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kami Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai, menuntun dan memberkati kehidupan kami mulai dari saat ini kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sudah diberkati Tuhan. Sama-sama berkata amin, amin, amin. Yesus memberkati.